Pak, dangdutan. Ada berapa nama lain hari kiamat? 4 atau 5? 5. 5. Apa saja? Yaumul Harim. Yaumul Ba'id. Yaumul Ba'as, Yaumul Ba'ats, Mahsyar, Yaumul Mahsyar, terus Yaumul Mizan, Yaumul Mizan, terus Yaumul Jaza, Yaumul Jaza, terakhir Yaumul Akhir. Yaumul Akhir, hari terakhir. Rukun iman yang keberapa? Iman kepada hari kiamat itu 5. 5, 6. 5 atau 6? 5. 5. Betul. Dan 5 nomor yang kelima. Tanda hari kiamat. Sebelum tanda hari kiamat ada berapa kiamat? Jenis 2. kiamat. Ada 2. Ada 2. Yang pertama kiamat kecil sughra dan kiamat besar kubra. Ya, kiamat kecil dan kiamat besar, kiamat sugro dan kubro. Yang sugro contohnya apa? Yang kecil. Rusaknya sebagian alam, hilangnya nyawa seseorang. Ya, jadi yang kecil itu bencana alam gitu. Kayak meninggalnya seorang makhluk hidup, hewan, gitu, termasuk kiamat kecil. Yang besar seperti apa? Munculnya dajjal, munculnya binatang melata, matahari terbit dari barat, kebodohan Yang merajalela. besar itu tanda-tanda nih. Kalau yang besar itu ya berakhirnya kehidupan alam semesta semuanya. Oh, kalau yang besar, yang kubro. Masih apa? Diingat-ingat ya, minggu depan ulangan 3 bab langsung. Sama ini nanti yang saya jelaskan, yaitu bab 3. Bab 3 tentang adab berpakaian, adil dan istiqomah. Saya jam berapa, Pak? Ye. Pak. Saya jam berapa? 9 mesti. Kan 1 jam. Selesai. Pengen selak dolan, Pak. Kuwi Pak Nio. Ora dolan aku. Terus apa? Nyo. Nek dolan gone Bayu. Ra itu disekel omahku. Rasa suwe-suwe yo. Wis apa iki? Oh. Walah, terima kasih. Terima kasih. Dangdutan. Woyo-woyo meneng ngono lho. Sudah cara masih. Katakan. Kita. Moto koran. Yang kita bahas yaitu adab berpakaian, adil dan istiqomah di bab 3. Lanjut, yang kita bahas tentunya ini tadi adab berpakaian yang pertama. Kira-kira bagaimana adab pakaian itu? Ya pencet, Pak. Pencet. Apa adab berpakaian?
sebelum ke situ kita bahas dulu pengertian-pengertiannya. Jadi seluruh tata cara kehidupan manusia di dalam Islam semuanya itu baik perilaku, ucapan, perkataan maupun bahkan ke penampilan dan berpakaian itu sudah diatur di dalamnya. Jadi kita melaksanakan segala sesuatu itu semuanya sudah tertera di dalam tata cara kehidupan manusia dalam Islam. Nah, untuk berpakaian harus kita sesuaikan dengan tuntunan Islam sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi pakaian kita harus kita juga sesuaikan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Pakaian bagi seorang muslim tidak hanya untuk memperindah tampilan supaya menarik gitu. Fungsi lain dari pakaian itu sebagai penutup aurat. Selain itu juga untuk menjaga tubuh dan memperindah penampilan itu. Jadi memperindah penampilan itu fungsi yang terakhir. Fungsi yang utama yaitu untuk menutup aurat. Terus menjaga tubuh kita kepanasan, kita kademen, baru memperindah penampilan. Jadi harus disesuaikan urutannya dulu. Yang menutup aurat itu yang paling utama. Jangan memperindah penampilan dulu. Memperindah penampilan ini nganggo kaos oblong, nganggo apa? Celana pendek. Itu termasuk tidak menutup aurat kalau bagi perempuan. Apa itu aurat? Siapa yang tahu? Nih, aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi dalam keadaan sholat maupun di luar sholat. Jadi bagian tubuh yang harus ditutupi itu namanya aurat. Apa saja auratnya laki-laki? Aurat laki-laki bagian tubuh antara lutut sampai pusar. Ngerti pusar? Oh, Pak. Oh, pusar. Pusarnya apa? Ngerti ora? Jadi antara lutut hingga pusar. Pusarnya apa? Cari udel gitu, udel. Itu namanya pusar bahasa Indonesia nih. Terus perempuan apa? Seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Telapak tangan ini yang mana? Telapak tangan yang ini. telapak tangan. Ini termasuk di sini juga termasuk aurat, itu harus ditutupi di belakang sini. Di tangan ini, tangan depan sini. Plastik ini Pak, ini Itu termasuk aurat. Dan muka wajah kecuali itu auratnya. Jadi nek telapak tangan dan muka itu tidak ditutupi tidak apa-apa, yang penting pakai jilbab. Rambut itu termasuk buat perempuan termasuk aurat. Dan menutup aurat ini wajib bagi usia balik atau dewasa. Jadi kalian yang sudah balik, sudah dewasa, berarti wajib, benar-benar wajib harus ditutupi auratnya. Jangan malah semakin dewasa malah saya dibuka auratnya, diumbar. Selanjutnya masih tentang adab berpakaian. Yang perlu diperhatikan dalam berpakaian apa saja? Yang pertama, pakaian kita harus sesuai dengan ajaran Islam. Disesuaikan dengan ajaran Islam.
nek menutup aurat tadi ya harus menutup bener-bener menutup aurat, aja sing tipis bajune. Terus yang kedua nilai sesuai dengan nilai kebutuhan dan keindahan pemakaiannya ya. Patut dipakai, aja sing bajune sing cilik-cilik dipakai. Itu kan tidak patut. Sing cingkrang-cingkrang bajune ya tidak patut. Lanjut, Nek gede mam kegedenan lho, Pak. iya ya aja sing nganggo sing gede no, gede-gede. Ora patut, elek no jadinya. Berarti tidak masuk Emang di nyat. keindahan pemakaiannya itu. Terus yang ketiga mempertimbangkan aspek kesehatan. Oh, kira-kira cocok ora nek misalnya musim dingin gitu. Musim dingin kok nganggo sing pendek-pendek ya disesuaikan, berarti yo nganggo sing panjang-panjang, pakai jaket, pakai apa sweater apa sing tebel-tebel. Berarti nek misalnya musim panas yo kesehatannya piye, nek menggarai apa marai sumuk yo berarti yang longgar-longgar disesuaikan. Kalau cuma Nah, jadi itu selain fungsinya tadi juga ini salah satu fungsi dari berpakaian, yaitu melindungi kesehatan manusia dari berbagai penyakit dan gangguan. Nah, masuk sekarang ke adab berpakaian. Bagaimana yuk adabnya metune. ketika kita menggunakan pakaian? Yang pertama, ketika memakai baju pertama kali membaca basmalah. Bismillah. Baca basmalah karena memakai pakaian merupakan memenuhi perintah Allah gitu. Untuk apa? Ya tadi perintah Allah kan untuk menutupi aurat tadi. Itu termasuk perintah dari Allah. Allah. Baca basmalah dulu. Kemudian yang kedua, mendahulukan anggota badan yang kanan. Yo nek pakai baju berarti yo nganggo kanan sik, kiri sik, lagi kiri. Celana ya kanan dulu, baru kiri. Yang lainnya misalnya kok yang perempuan Kiri pakai kanan jilbab ya kanan. tidak harus yang kanan, wong cuma satu kepalanya. Langsung Lanjut, yang kepala. ketiga, bagi laki-laki bahan pakaian tidak boleh terbuat dari sutra dan emas. Oh, ingat-ingat bagi laki-laki pakaiannya tidak boleh terbuat dari sutra dan emas. Ini termasuk apa wae, bukan cuma baju, terus celana, sarung, apa semuanya tentang berhubungan dengan laki-laki. Apa nek nganggo cincin, cincin sing nganggo emas ki ora oleh buat laki-laki. Jadi Nganggo kalau kainnya itu tidak boleh terbuat dari sutra atau emas itu tadi. Ada teman sih ada. Misalnya baju atau kain itu dilapisi emas itu bisa juga. Nah, makanya buat laki-laki tidak boleh, nek perempuan ya tidak apa-apa. waduh aku ra entuk. Hmm. Ra entuk nggo emas. Yang selanjutnya yang keempat menutup aurat. Itu sudah jelas toh tadi menutup aurat. Nah, yang kelima Pakaian itu pakaiannya harus terbebas dari bersih, najis. terbebas dari Menutup najis. aurat. Karena Akan pakaian kita sewaktu-waktu nanti kita gunakan untuk sholat. Tapi ya disesuaikan juga, masuk nek misalnya Masuk. harus tidak harus bersih terus, disesuaikan dengan keadaan kondisinya, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Misalnya meh yang kandang apa yang sawah ya masuk ya harus pakaian bersih ya, ya harus Kalau disesuaikan. kan tamannya bersih, ini kotor. Sesuai. Nah iya, Enek sing kebalik kandung pulangnya bersih. soalnya kan nek ning sawah ya mesti reget terus, neng jero kandang kan mesti
ketemu telek, ketemu yang lain, pasti reget, Oh, pasti dadi tidak ketik. tidak Sudah apa-apa, balik Pak. bisa ditolerir, bisa dimaafkan. Yang terakhir, melepas pakaian mendahulukan anggota badan yang kiri. Jadi Kiri. yang memakai tadi kanan, pertama kanan, kalau melepas itu yang Kiri. kiri yang ditinggalkan. Ya, sampai sini ada pertanyaan tentang adab Pak, berpakaian. enggak. Jadi semuanya itu tetap nanti melihat situasi dan kondisinya. Misalnya pas anggota badannya yang kanan sakit, bar tiba, mosok ya karena tiba terus tangane digendong, orang nganggo apa bajune gur nganggo sebelah tok, mosok ya harus nenggone ya tidak memungkinkan, jadi tidak apa-apa. Yang melepas juga seperti itu, tidak harus didahulukan. Jadi semuanya nanti dilihat sesuai dengan situasinya dan Situasi. kondisi. Tapi tetap memperhatikan adab-adab dalam berpakaian. Sudah sampai sini paham? Ada yang ditanyakan lagi? Ora. Tidak. Enggak. Enggak, tidak. Enggak. Kok gendeng ra Tahu. nyambung kok donan no. Bye. Lanjut. Adil. Adil itu berasal dari bahasa Arab, artinya seimbang. Bahasa Arabnya berarti itu adilun. Adil. Adil. Jadi artinya apa? Ayo. Seimbang, adil itu. Menurut istilah, meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima atau memberikan sesuatu sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya. Jadi sesuatu itu diletakkan pada tempatnya, contohnya menerima atau memberikan sesuatu sesuai haknya. Jadi seseorang dikasih sesuatu itu harus disesuaikan dengan itu, menerima atau diberikan sesuai dengan hak-haknya. Orang dihukum sesuai dengan perbuatannya yang jahat atau kesalahan dalam melanggar. Adil itu bukan berarti harus sama, tetapi adil itu disesuaikan dengan situasi dan kondisinya tadi. Contohnya bagaimana? Tidak harus Yuk. sama itu. Misalnya Nio karo Mase kelas berapa Nio? Kelas enggak tahu. Nah, gitu. Kelas berapa? Kelas 3. Nah, kelas 3 SMP ya. Ora SD, Pak. Yo SMP. Nio sekarang kelas 5. Ataya adiknya kelas berapa? 3. Kelas 3. Ini Ataya kelas 5. Nah, misalnya kalian berangkat ke sekolah, Nio misalnya disangoni 5.000, Masnya disangoni 10.000. Ya, itu termasuk adil. Soalnya ngapa SMP sampai sore pelajarane. Mungkin Aku perjalanan nanti ke sono. Mas Juan nganggo motor apa sepeda nek sekolah? sepeda, motore Sepeda. dinggo. Sepeda mesti Sok adoh ndi karo nyang sekolahanmu. Atau yang sekolahnya Mas Juan loh, berarti mungkin perjalanannya yo kesel, jadi yo sanggune ditambah 10.000. Nah kowe gur 5.000, itu termasuk adil. Kenapa? Soalnya sesuai dengan kondisinya, dengan situasi dan kondisimu. Iya. ya tambahin 20.000. Nek dipodo kabeh 10.000 ya kowe kesengon. Wong cedhak Yo pin gur pelajarannya cuma sampai siang. Itu aku numpak namanya motor kok. adil. Oh, apa neh?
kowe dibonceng ibu loh gur numpak motor. Podo ae atayat juga gitu. Ceng Pak. 5 sama kelas 3 sangune mesti beda mesti raketang 2000 raketang 1000 mesti beda. Itu termasuk adil, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya tadi. Ngerti sampai sini? Jadi adil itu tidak harus sama, ora kudu podo kabeh. Disesuaikan. Sama Misale karo podo ki enek podo ada Pak. bantuan dari Sama. sekolah, misalnya bantuan apa uang tunai disesuaikan dengan keadaan ekonomi kalian juga. Misalnya kue semuanya dapat bantuan kelas 5 semuanya dapat bantuan misalnya, ya disesuaikan. Nanti misalnya sing penghasilannya orang tua lebih banyak berarti ento egur sidik. Misalnya sing penghasilannya orang tua negur sidik, ya disesuaikan dia dapat bantuan sing banyak ngono. Itu termasuk adil. Orang yang berbuat adil akan senantiasa dicintai oleh Allah. Allah. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat adil, beramal soleh berupa apa? Surga. Nah, orang adil ini termasuk orang yang soleh, beramal soleh. Nah, sebaliknya Allah akan memberikan balasan terhadap orang yang berbuat jahat dengan balasan berupa neraka. Udah Pak. Nah, balasan itu tadi, balasan yang berbeda itu justru membuktikan bahwa Allah adalah Maha Adil. Itu kalau menurut keadilan yang diberikan Allah. Di dalam Islam juga memerintahkan umatnya untuk berbuat adil kepada siapapun tanpa melihat asal usul orang tersebut. Gitu. Jadi orang itu dari mana asalnya, dia tidak Nah, tidak tidak dilihat dari situ. Pokoknya harus adil kepada siapapun. Nah, selanjutnya tentang adil sudah ditanyakan. Tentang adil sudah jelas, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. enggak. Tidak. Lanjut istiqomah. Secara bahasa itu artinya tegak lurus atau teguh pendirian. Itu istiqomah. Secara istilah yaitu sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekaligus menghadapi tantangan dan godaan. Jadi dia itu memiliki sikap teguh pendiriannya, wes tegak lurus untuk mempertahankan keimanan dan keislaman sekaligus ketika dalam menghadapi tantangan dan godaan dia tetap teguh pendiriannya, tidak terpengaruhi oleh siapapun, oleh lingkungan, oleh temannya, oleh orang lain yang sedang mengganggunya. Itu termasuk istiqomah. Istiqomah itu diibaratkan atau bagaikan batu karang di tengah lautan yang tidak bergeser seperti terjang ombak. Enek batu karang di tengah lautan, kok batu karangnya tidak bergeser, itu ibarat seperti orang yang memiliki sifat istiqomah. Dan istiqomah ini akan mendapatkan keberhasilan dalam meraih cita-cita baik ketika di dunia maupun di akhirat. Ibarat lain dari istiqomah yaitu seperti mengikuti jalan yang lurus terus dan paling cepat mengantarkan ke tujuannya. Dan iman seseorang harus diamalkan dalam hati, dalam lisan,
dan perbuatannya, dan kemudian dia hendaklah istiqomah. Istiqomah, Jadi nek masjid istiqomah. kita memiliki keimanan, kita harus diamalkan dulu dalam hati. Nah, wis dalam hati, kemudian dalam lisan. Nah, wis dalam lisan baru diamalkan dalam perbuatan. Kalau sudah semuanya tiga-tiganya baru yang tertinggi yaitu istiqomah. Istiqomah itu juga bisa disebut dengan terus menerus gitu. Jadi ngajek, yani misalnya sholat 5 waktu ya sholat 5 waktu terus, sholat maghrib neng maghrib sama isya neng masjid ya sholat maghrib isya terus neng masjid, itu termasuk juga disebut dengan istiqomah. Sholat lainnya di rumah juga nggak apa-apa, yang penting dinamakan dengan istiqomah. Selanjutnya, keistimewaan dari memiliki sifat istiqomah. Yang pertama, dilindungi Allah dengan dijaga oleh malaikat. Jadi Allah itu akan selalu melindungi orang yang memiliki sifat istiqomah. Nah, caranya Allah melindungi bagaimana? Nanti akan dijaga oleh Allah melalui malaikat. Jadi Tak Allah nanti tinggal rapat. mengutus malaikat untuk menjaga orang-orang yang memiliki sifat istiqomah. Selanjutnya yaitu dijauhkan dari rasa takut dan sedih. Jadi orang-orang yang memiliki istiqomah nanti tidak akan memiliki atau tidak merasa takut dan sedih. Walaupun lagi mendapat bencana, walaupun lagi mendapat musibah, nanti Allah akan menjauhkan sifat atau rasa takut dan sedihnya. Jadi nek misalnya sedih Enek ora setan. berlarut-larutan. Yo nek Ya sedih Allah. ora wedi, soalnya wis memiliki sifat Astagfirullah. istiqomah. Selanjutnya yaitu keistimewaannya yaitu mendapat kesuksesan di dunia. Jadi nek Di dunia. memiliki cita-cita Ini apa, dia setan. memiliki keinginan apa, kalau Akhirnya. dia memiliki sifat istiqomah maka dia akan mendapatkan kesuksesan di dunia, akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan akan memiliki Aku kebahagiaan burung aku ya kayak gila. ketika di dunia. Bulanan. Yang terakhir yaitu Kelas. mendapat kenikmatan di akhirat. Gimana tepatnya Kenikmatan di artinya? akhirat. Apa artinya nek di akhirat itu? Yuk. Mendapat kenikmatan di akhirat yaitu berupa surga. Dah. Jadi yang memiliki sifat istiqomah itu nanti di akhirat pasti akan mendapatkan surga. Yang dicatat istiqomahnya dalam hal kebaikan atau beramal soleh. Tuh, udah sampai sini paham semuanya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, sedoyo. Wes Burung kok Selamat hari. Sekarang saya tanya, wes paham? Nio, Nio, aurat laki-laki apa saja tadi Nio? Aurat laki-laki. Aurat laki-laki. Ndi Pak, sing gambare ndek mau Pak. Ya apa sing kamu pahami apa aurat laki-laki itu? Bayu karo Nio, coba. Apa yuk? Puasa Aurat yuk. laki-laki. Aku. Ya, puasa yuk. Apa ya? Dipikirkan.
auratnya perempuan apa? Gampang nek perempuan. Auratnya perempuan itu badan, rambut. Gampang loh perempuan tadi. Apa? Baju Pak, baju. Oh. Kok baju piye to? Aurat lho, aurat. Aurat tadi apa artinya? Bapak Sakok, tahu enggak? Pusar sampai lutut. Nah, nek Hmm. itu laki-laki. Saya sampai lutut. Ya, nek laki-laki bener, pusar sampai lutut, udel sampai lutut. Mau ngono lho yu. Ben aku ra mumet. Nek perempuan apa ya? Perempuan. Perempuan ini rambut tuh Pak. Aduh, apa ya? Tubuh. Bapak, kali kasih tahu aja. Anggota tubuh kecuali Anggota tubuh dari telapak tangan dan muka. itu ora itu yang harus ditutupi kok. Kalau auratnya supaya semuanya anggota tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Itu buat wanita atau perempuan. Kapan diwajibkannya untuk menutup aurat? Saat balik Balik atau dewasa. Dewasa. Tapi kok bayi ora? Bayi ya ora toh. Mosok Wah, bayi- bisa bayi perempuan arep mau bungkus kabeh awake ditutupi kabeh dimesake. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa? Melu grup kok, Pak. Ronio tadi Grup ini auratnya laki-laki mau apa auratnya laki-laki? usaran nganti lutut. Pusar sampai lutut ya. Terus pakaiannya laki-laki apa tadi? Tuh, Pak. Bagi laki-laki tadi apa? Bagi laki-laki bahan yang tidak boleh dipakai tadi terbuat dari apa? Kalau laki-laki. Tra. Mas, Tra. Ambek Mas. Ambek Mas. Betul. Lain tuh nganggo Mas. Yang didahulukan bagian anggota mana dulu? Pakai baju. Anggota tentara. Anggota tentara. Ngawur ya. Anggota tubuh bagian yang mana dulu yang didahulukan? Bagian kanan. Bagian kanan. Melepas. Tunik kiri meneh. Bagian Lapas kiri. ya. Kabeh tadi. Ini coba langsung selesai kan? Ya sekarang tugasnya kalian pelajari lagi dari bab 1 sampai 3. Bab 1 sampai 3 yang sudah dipelajari. Kemarin ada yang bab 1 kemarin membaca Buku surat apa jenenge? surat Iklan. surat Al-A'la. Surat Al-A'la, terus hari kiamat kemarin, hari akhir. Yang ketiga ini ada berpakaian. Aku belum. Dan juga istiqomah. Iki mau di foto ora iki mau? Materi ini iki mau di screenshot ora apa? Tak buka kene. Tinggo ngopo, Pak? Ngepak memori. Kan tugas sinau nih. Ditulis tok, Pak. Ora usah ditulis. Ya. Disuwe. Tulis
baru tulis di gue. Cepet Pak. Ya, aku tepak. Ini Pak. Cepat. Salah ameh. Drete. Headshot. Goyang. Ameh goyang. Menuju kemenangan. Nah, si ben metu si. Wih, enak banyu. Kita tulis, ditulis. Di screenshot kabeh, Pak. Terus bosok kok sih. Belum. Saya, Pak. Belum, Pak. Iya gila. Yang Ya. Woi, sapu woi. Yo, lang ganti. Ya, weh. Wes didorong Ya. oke. woi, Terus. kayak kita sering ya kan. Saya Pak turun, Pak. Baik. Wes Shoot deh. Wis, Pak. Wis. Wes bosok bola. Yu, Bayu. Lagi login adil nih. FF. Nah, Bikin. diburi Metu. Ah, Sudah. belum Pak. Ya, belum. Pak. Ah, Yo, ganti. login. Istiqomah. Coba. Ganti. Uy. Gue hilang angel. Rumah sudah. Dah. Itu ditulis, Pak. Nanti. Ora sak ditulis. Buat belajar. Sampai tibone. Tipe kopi. Ya. Belajar tinggal ulangan. Deh. Wes, terus. Udah. Nenek. Lewat kuno. Tok nerang yang Wes, tok, Pak. Udah. Belajar sama yang kemarin-kemarin. Yang kemarin-kemarin di bab 1 sama bab 2. Yang bab 1 tentang surat Al-A'la. Yang Ya. bab 2 tentang beriman kepada hari akhir Kiamat. kiamat. Yang ketiga ini tentang berpakaian adil Ya. dan Rata, Pak. Ditulis, istiqomah. Oma. Dan Ditulis ya. kita akhiri kalau gitu pembelajaran kita pada hari ini. Oh, Besok Waalaikumsalam warahmatullahi minggu depan kita wabarakatuh. tetap Gmeet, tetap Google Meet. Nanti kita bahas ke Muhammadiyah nanti. Ya. setiap hari baca, Pak. Google Map. Oke. Gak. Males aku. Wis sing ngecak. Les Kita urung kelak. akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.